kau akan segera menemaninya. Aku, Kaisar Iblis Jalan Raya. Apakah aku juga akan mati di sini? Kamu tertekan oleh pasang surut Qi, dan Tian hancur, meridian putus. Tubuh fisik lenyap, membalikkan keberuntungan, mendapatkan hadiah. Phoenix bangkit dari abu, hidup kembali. Ini terlahir kembali. Masih putra sah klan Qin Changsheng. Ini jelas anak klan kultivator yang sukses besar, kan? Kamu bukan dari dunia ini. Diawasi oleh Tian Dao, ditaburi kutukan, tubuh sampah sejak lahir, tidak bisa berkultivasi. Ini dan kakak perempuanmu satu rahim adalah reinkarnasi Kaisar Iblis. Siapa bilang transmigran dikutuk oleh Tian Dao? Tunggu sebentar. Dia reinkarnasi Kaisar Agung. Kalau begitu aku punya latar belakang keluarga kultivasi. Tubuh sampah? Lalu kenapa? Aku berhasil reinkarnasi. Tunggu aku bangkit kembali. Pasti akan kuhancurkan mereka hingga jadi abu. Ini adik laki-lakiku di kehidupan ini. Aduh, ki bawaan sudah kuserap semua. Sudahlah, kusisakan sedikit untukmu. Ki bawaan masuk ke tubuh. Memicu kutukan Tian Dao. Nasib baik dan buruk terbalik, kamu akan terus kehilangan vitalitas. Menyerap ki spiritual malah mengurangi umur. Kalau begitu lahir aku sudah mau mati? Kamu bercanda, ya? Ternyata pertanda kematian dini. Karena sudah mau mati, ki bawaan jangan disia-siakan. Teknik mencuri ki. Kamu diserang teknik mencuri ki. Memicu kutukan Tian Dao. Nasib baik dan buruk terbalik. Pulihkan vitalitas terus-menerus. Mendapatkan Qi Xuan Huang bawaan. Aku mengerti. Kutukan Tian Dao, nasib baik dan buruk terbalik, mencari mati tanpa batas, menjadi kuat tanpa batas. Hei, Mbak, belum makan? Ya, kencangkan sedikit. Qi Xuan Huang bawaan. Pantaskah adik laki-lakiku punya keberuntungan besar? Nyonya mau melahirkan. Cepat, siapkan mandi ramuan, untuk membersihkan sumsum dan meridian kedua bocah ini. Ya? Pergi mandi. Ramuan apaan ini? Ini racun yang bisa membunuhku. Siapa anak kultivator yang senaas ini? Baru lahir sudah mau mati. Mandi ramuan Dao Grade. Cocok untuk membantu saya mempercepat pembentukan fisik penciptaan. Membangun fondasi tertinggi. Seni penciptaan hidup, telan. Naga dan Phoenix, membawa keberuntungan hujan spiritual memberkati. Ini adalah tubuh suci tertinggi. Adikmu telah menciptakan tubuh dewa abadi. Fenomena langit yang aneh. Hujan berkah, kamu menerima berkah, berkah dan bencana terbalik, akan menerima hukuman petir 9 langit yang membunuh. Tidak baik. Itu hukuman petir 9 langit. Cepat aktifkan formasi perlindungan klan, lindungi anakku. Berkah. Mana berkahmu? Hei, tunggu. Hukuman petir 9 langit. Orang lain disambar petir, berarti menjalani ujian. Aku disambar petir. Ini suplemen besar. Ayo bunuh aku dengan petir. Adikku gila. Dia dengan sengaja menghadapi petir. Hukuman petir 9 langit. Kamu menerima hukuman petir. Hancurkan tubuh fisik dan dantian berkah dan bencana terbalik. Tubuh fisik mulai pulih. Kekuatan tubuh fisikmu meningkat. Memiliki kekuatan 9.000 jin. Dantianmu ditempa ulang, kultivasimu meningkat. Tempat tubuh tingkat 1. Tingkat 2, tingkat 3. Putra Dewa tidak apa-apa. Bahkan berhasil menembus tempat tubuh tingkat 3. Ini pertanda keberuntungan besar bagi klan Qin Kitanaga dan Phoenix membawa keberuntungan. Putraku Qin Hao lahir dengan pertanda naga dan Phoenix.
bertahan dari 9 petir surga tanpa mati. Ini benar-benar bakat seorang kaisar agung, selamat kepada kepala suku atas putra surgawi. Ini pertanda keabadian keluarga Qin. Mustahil sejak lahir bisa melawan petir surgawi. Dan malah menerobos dengan itu. Konstitusi apa sebenarnya dia? Apa mungkin lebih kuat dari tubuh abadiku? Bajingan, Berani mengganggu ketertiban. melawan kehendak surga. Kuturunkah hukuman langit? Hukuman langit. Kau memulai kultivasi, memicu kemarahan kehendak surga. Dasar langit keparat. Jadi marah besar. Kau pikir bisa membunuhku? Hukuman langit omong kosong. Hanyalah hidangan lezat yang diantar padaku. Ayo, lanjutkan. Konon katanya, hanya saat melawan surga dan menembus batas orang suci, akan turun bencana pemusnah dunia. Putra mahkota baru saja lahir. Kultivasi pada dasarnya melawan surga. Hukuman langit turun. Membuktikan bakat putra mahkota melampaui sejarah. Tak ditolerir oleh surga. Terlalu kejam. Putraku sudah melewati 9 petir surga, kini hukuman langit turun lagi. Kau pikir tombak pelindungku ini mainan? Para tetua, dengar perintahku, atur formasi 9 naga. Jangan, jika kalian menghancurkan hukuman langit ini, di mana aku cari monster X bagus ini, ayah, para tetua. Ini jalur kultivasiku sendiri. Kalian bisa melindungiku sementara? Tapi tidak selamanya. Putra mahkota, ini hukuman langit. Kultivasimu baru level 3 tubuh pemurnian. Bagaimana bisa bertahan? Bajingan. Berani menantang keagungan surga? Hukuman langit. Bunuh. Hukuman langit biasa saja. Bisa kuhancurkan dengan mudah. Level kultivasimu telah meningkat. Aku? Apa mataku rabun? Kepala suku muda terkena hukuman petir. Kenapa kultivasinya malah naik? Kepala suku muda ini memakan hukuman petir. Mantap, sangat mantap. Suplemen gratis yang bergizi, ayo. Lanjutkan. Level kultivasimu telah meningkat. Level kultivasimu telah meningkat. Level kultivasimu telah meningkat. Mati. Level kultivasimu telah meningkat. Hahaha. Hukuman petir itu tidak ada apa-apanya. Putraku Qin Hao memiliki bakat kaisar, di masa depan pasti akan menguasai masa lalu dan sekarang. Adikku, kamu belum makan? Kekuatanmu cuma segini? Bahkan tidak cukup untuk menggarukku. Anak nakal cari mati. Kamu menerima 99 lapis hukuman petir. Tubuh fisik hancur 100 kali. Dantian hancur 100 kali. Keberuntungan dan bencana terbalik. Kultivasi mencapai 9 lapis pemurnian tubuh. Tubuh fisik menembus batas. Mencapai kekuatan 30.000 jin. Umur mengikuti alam. Tembus 100 tahun. Tubuh fisik mencapai penampilan dewasa. Sangat mantap. Seandainya hukuman petir datang beberapa kali lagi. Tidak, ini aneh. Sumber petir ini bermasalah, kenapa kultivasinya terus naik? Kalau begitu. Kurang ajar. Putraku sudah melewati hukuman petir berani masih menyerang?
Sial kekuatan yang digunakan melebihi pemurnian tubuh tatanan alam semesta campur tangan. Qin Taishu, Serahkan orangnya, aku bisa melindungi keluargamu Qin. tanpa kekhawatiran selamanya. Klan Qin abadi milikku, tidak perlu perlindungan orang lain, kau juga pantas. Dia adalah pendosa dari alam King Yun. Jangan menyusahkan dirimu sendiri. Anakku baru lahir tidak sampai 15 menit. Berani-beraninya kau menuduh tanpa bukti? Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Keluarga Qinmu melindunginya. Seluruh tradisi alam King Yun akan bergerak. Akan mengalami bencana besar yang menghancurkan. Keluarga Qin kami telah bertahan ratusan ribu tahun. Menghadapi banyak bencana besar, masih berdiri tegak di dunia ini. Ku beri kau 3 napas. Pergi. Baik. Baik sekali. Kau mencari mati sendiri. Akan kuabulkan atas nama Tian Dao. Kutuk Qin Hao, si pendosa. Usianya berkurang 100 kali lipat. Kultivasinya meningkat, berkurang 10 kali lipat. Terdeteksi kutukan Tian Dao. Keberuntungan dan bencana terbalik. Usiamu bertambah 100 kali lipat, mencapai 10.000 tahun. Saat kultivasimu meningkat terbalik, mengalami peningkatan 10 kali lipat. Kutukan ini bagus. Aku naik 1 tingkat. Setara dengan 1 tingkat besar. Orang baik. Semoga hidupmu damai. Berani-beraninya kau mengutuk anakku dengan Tian Dao. Kau cari mati. Hari ini, Tidak ada yang bisa melindunginya. Mungkinkah? 15 menit lagi. Istana Dao akan muncul. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia akan mengirim putra mahkota ke zona terlarang Istana Dao. Dulu ada seorang suci yang masuk Istana Dao. Tidak bertahan 3 hari. Anakku baru lahir kurang dari 1 jam. Kau malah akan mengirimnya ke zona terlarang? Tunggu aku mencapai Dao. Pasti akan kubalas, bahkan Tian Dao tidak bisa melindungimu. Hanya Tian Dao biasa. Berani-beraninya kau menyentuh adikku. Tunggu aku tumbuh. Pertama, akan kubunuh kau. Tempat ini terlihat sangat berbahaya. Bukankah itu berarti aku bisa naik level dengan cepat lagi? Mata Tian Dao ini benar-benar orang baik. Ayah, Apakah Istana Dao ini sangat berbahaya? Bukan cuma berbahaya. Ini pasti mati. Lantai pertama Istana Dao adalah tempat persemayaman dewa dan iblis. Diselimuti aura kematian. Bahkan orang suci pun akan melebur di sini. dilebur oleh aura kematian. Kalau begitu tubuhku pasti bisa meningkat pesat. Tempat yang bagus ayah lalu selanjutnya. Lantai kedua berisi senjata suci dari zaman kuno dan purba, karena pemiliknya telah gugur setiap saat. Akan meledak gelombang pasang spiritual tingkat suci. Itu akan merobek meridian dan merusak pusat energi. Jangan pernah memasuki lantai kedua. Meridian robek pusat energi rusak. Bukankah itu bisa meningkatkan kultivasi? Tempat yang bagus. Namun di lantai ketiga ada Panji Raja Manusia legendaris. Siapa yang bisa meleburnya? Akan menjadi Raja Manusia saat ini. Tapi, banyak orang suci kuno berbondong-bondong semuanya gugur. Hao Erhan kalian berdua harus bertahan hidup di Istana Dao. Aku akan mencari cara membangunkan leluhur masuk ke area terlarang, untuk menyelamatkan kalian. Tenang, ayah aku pasti akan membawa Panji Raja Manusia keluar. Yang terpenting adalah tetap hidup. Ingat jangan pergi terlalu dalam Istana Dao akan segera terbuka. Di mana dukun wanita? Saya di sini. Dukun tingkatkan rendaman obat untuk memurnikan naga sejati keluarga Qin. Meningkatkan harapan hidup. Tenang, kepala keluarga. Jangan, aku baru saja mencapai tingkat 9 pemurnian tubuh. Masuk rendaman obat. Berarti percuma disambar petir. Hanya Istana Dao tidak perlu rendaman obat, berikan saja pada kakak. Zona terlarang Istana Dao sangat berbahaya.
Yang paling penting sekarang adalah meningkatkan Ayah, kekuatanmu. aku tidak perlu. Ini adalah zona terlarang yang tidak ada harapan hidup. Semakin banyak kamu meningkatkan kekuatanmu sedikit saja, semakin besar kemungkinanmu untuk bertahan hidup. Urus saja dirimu sendiri. Kamu adalah kakakku. Siapa lagi yang akan mengurusmu kalau bukan aku? Aku tidak perlu kau beri jalan. Kamu gila ya? Mandi obat Dao. Tingkat Dao. Kamu tidak mau? Mau bunuh kakak sendiri? Karena keluarga Qin tidak mematuhi Tian Dao, maka Phoenix sejati keluarga Qin juga akan dikirim ke Istana Dao. Ini berarti kamu merusak tatanan langit dan bumi, menyalahgunakan wewenang, mau memusnahkan anak jenius keluarga Qin. Aku sendiri adalah tatanan. Kalian kakak beradik, cepat tingkatkan ambil obat Dao. Celaka, ada masalah besar. Aku punya jalur kultivasiku sendiri. Mandi obat ini akan mempengaruhi fondasiku. Kamu bantu aku menyerapnya. Fondasi tubuh dewaku masih kurang sedikit untuk mencapai kesempurnaan. Baiklah. Di Istana Dao, aku akan melindungimu sepenuhnya. Melindungiku sepenuhnya, Istana Dao ini bagiku adalah tempat kultivasi yang agung. Mohon leluhur dan pusaka klan. Dalam satu hari, membelah Istana Dao. Saya akan segera melaksanakannya. Dua orang di tahap Kuiti, masih bermimpi bisa keluar hidup-hidup. Ini adalah Istana Dao. Bahkan orang suci yang melampaui pun akan binasa. Aku ingin melihat, apakah mereka bisa bertahan 10 detik. Kurang ajar. Hao Er dan Han Er, jika terjadi sesuatu pada mereka, aku pasti akan membunuhmu. Bukankah kau sangat sombong sebelumnya? Bahkan hukuman petir pun tidak bisa membunuhmu. Di sini, bahkan orang suci pun akan dilebur. Hanya satu Tian Dao masih ingin membunuhku. Diam di sini, jangan bergerak. Ki kematian iblis di luar, tahap Kuiti tidak bisa bertahan 1 detik pun. Lapisan emas? Berapa lama bisa bertahan? Benar-benar semut yang bodoh. Tidak baik. Tidak bisa bertahan lagi. Apa aku hidup kembali, akan mati di sini? Kakak, biarkan aku yang melakukannya. Segala sebab dan akibat, semua timpakan padaku. Adik, jangan. Hanya Ki kematian, ayo. Semut yang bodoh, berani menghadapi Ki kematian sunyi dari makam dewa dan iblis? Mati. Tubuh fisikmu sedang disiksa oleh ki kematian sunyi. Daging dan darah hancur. Keberuntungan dan bencana terbalik. Tubuh fisik bertambah 1000 jin. Berhasil bertahan. Bagaimana mungkin? Kau kena kutukan. Berapa lama bisa bertahan? Adik, cepat mundur. Kita masing-masing bertahan sebentar. Sebagai adik laki-laki, mana mungkin bersembunyi di belakang kakak? Ini adalah salah satu dari sedikit kesempatanku untuk maju. Kau dikelilingi oleh aura kematian. Tubuhmu hancur. Pembalikan nasib terjadi. Tubuhmu meningkat 10 kali lipat. Melampaui batas kekuatan 100.000 jin pada tahap fondasi. Setara dengan kultivator spirit origin. Ini mustahil, di bawah kutukan ini, dia masih bisa menyerap aura kematian, melampaui batas fisik. Ini yang disebut area terlarang? Biasa saja.
Aku adalah tubuh dewa bawaan lahir, atau dia? Bajingan. Berani meremehkan area terlarang pertama? Karena kau ingin mati, langsung kukirim kau ke lapisan kedua. Lapisan kedua adalah pasang surut spiritual. Bagiku itu adalah tanah berkah. Bisa cepat meningkat. Tunggu. Katanya 1 hari saja. Kutukan langit mulai berlaku. Pembalikan nasib. Banyak energi spiritual mengalir ke dalam tubuhmu. Kultivasimu menurun drastis. Tidak baik. Levelnya turun. Pemurnian tubuh tingkat 8. Pemurnian tubuh tingkat 7. Benar-benar semut. Pasang surut ki baru saja dimulai. Dan Tianmu sudah mulai kehilangan ki. Sekarang serahkan padaku. Adik, Seni iblis penelan surga. bangkit. Kualitas ki ini sangat tinggi. Langsung menerobos ke yayasan, tempat yang benar-benar bagus. Ini adalah zona terlarang. Bukan tempat kalian untuk menjadi lebih kuat. Kalian semua, mati. Membalikan keberuntungan. Menyerap banyak ki. Turun level. 5 lapis pemurnian tubuh. Kultivasiku. 2 lapis pemurnian tubuh. Kamu sudah menjadi manusia biasa. Level adik turun ke pemurnian tubuh, pasti karena dia melindungiku sebelumnya, menahan ki kematian. Dan Tiannya bermasalah. Karena kamu menjadi manusia biasa. Dan Tianmu meledak karena ki. Tidak kusangka. Hidup kembali. Cara matinya ternyata memalukan begini. Adik. Seni iblis penelan surga. Bangkit. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Kamu menyerap banyak ki. Membalikkan keberuntungan. Dan Tian retak. Umur berkurang drastis. Hanya tersisa 10 detik. Aku. Haruskah mati seperti ini? Apa gunanya menahan ki kematian? Aku ingin kau mati jam 3. Raja neraka tak berani menahanmu sampai jam 5. Jangan marah. Pasang surut ki baru saja dimulai. Kau akan segera menemaninya. Aku, Kaisar Iblis Jalan Raya. Apakah aku juga akan mati di sini? Kamu tertekan oleh pasang surut ki. Dan Tian hancur. Meridian putus. Tubuh fisik lenyap. Membalikkan keberuntungan. Mendapatkan hadiah. Phoenix bangkit dari abu. Hidup kembali. Karena tubuh fisik dan dantianmu meledak, keberuntungan dan bencana terbalik, melompat 3 alam besar secara berturut-turut, mencapai level 1 Ling Yuan, kekuatan fisik sejuta jin. Ini adalah reinkarnasi klan Phoenix. tubuh fisiknya sudah tidak ada, masih bisa menembus ke alam Ling Yuan. Adikku, ternyata menguasai teknik kelahiran kembali Phoenix. Dia pasti sengaja membuat tubuhnya meledak. Ingin bermetamorfosis kedua. Tidak apa-apa, mata surga kecil tidak akan melukaimu. Biarkan energi spiritual ini meningkatkanmu. Adikku, ini adalah kesempatan kau berikan padaku. Kesempatan seperti ini tidak berguna bagiku. Energi spiritual yang mengurangi kultivasimu. Lebih baik menjauh dariku. Adikku pasti melihat aku tidak meningkat banyak. Sengaja mengatakan seperti itu, aku harus cepat mengejar langkahnya. Kakak memang benar-benar tubuh dewa alami, menembus 2 alam kecil mencapai level 3 fondasi.
Area terlarang Istana Tao yang agung, namun menjadi tempat peningkatan bagi dua semut ini. Pergi ke lantai 3 Istana Tao. Jangan berpikir untuk meningkatkan kultivasi dengan pasang surut energi spiritual. Jika tidak menyempurnakan Panji Raja Manusia, kalian berdua jangan berharap bisa keluar. Kesempatanku. Klan Qin sudah saatnya dihancurkan, berani benar-benar membelah Istana Tao. Mencari mati. Tolong leluhur selamatkan anak-anakku. Hanya sebuah avatar Tian Dao berani menghina keluarga Qin. Hari ini kita aktifkan formasi, hancurkan Istana Dao. Lagi. Tidak kusangka. Keluarga Qinmu benar-benar berani melawan Tian Dao? Chen Changsheng. Orang tua ini ternyata datang, ini berarti dia akan menyerang keluargaku Qin. Tapi, jika aku meninggalkan formasi besar, semua usaha akan sia-sia. Serahkan orang-orang keluarga Chen padaku. Leluhur. Anda fokus membelah Istana Dao. Chen Changsheng dari keluarga Chen, ada urusan apa ke keluarga Qin? Keluarga Qin melawan yang maha kuasa. Atas perintah Tian Dao, hari ini musnahkan 9 marga keluarga Qin. Mulut besar sekali Qin Taisu. Kau hanya seorang setengah dewa berani menghalangi aku, ingin mengganggu formasi besar, Kecuali lewati mayatku. Kalau begitu matilah bergerak. Tidak kusangka. Kamu akan segera mencapai kesucian. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Kau bisa menahan satu tebasan pedangku, aku memberimu kesempatan, menjadi budak atau pelayan. Aku biarkan kau hidup. kau tidak pantas. Jika diberi waktu, setelah mencapai kesucian, dalam 3 tebasan, aku bisa membunuhmu. Kuberi kesempatan, kau tidak menghargainya. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Dan memusnahkan klan Qin. Bunuh? Taishu, berikan aku waktu 1/4 jam lagi. Kakek, tenanglah. Selama aku belum mati, tidak ada yang bisa memasuki formasi besar. Lagi. Sayang sekali. Kau telah menyinggung orang yang seharusnya tidak kau singgung. Jika tidak, setelah kau menjadi suci, kau akan memiliki pencapaian yang luar biasa. Belum menjadi suci, tetaplah seperti semut. Sayang. Kau hanya seorang calon suci. Tidak ada yang bisa menghentikan. Kudengar Panji Kaisar Manusia menekan jutaan setan. Membutuhkan energi spiritual yang sangat banyak. Dulu ada 3 kaisar agung manusia dalam 100 tahun, mereka kehabisan energi dan mati menyerap energi secara aktif. Bagiku ini benar-benar alat kultivasi level dewa. Siapa di antara kalian yang memurnikan Panji Kaisar Manusia, dia akan mati. Aku ingin melihat kalian kakak beradik. Siapa yang rela berkorban? Ini ingin membuat kita kakak adik saling bertarung. Dendam besarku belum terbalas tapi tidak mungkin aku membiarkan adikku melakukan semuanya. Aku yang akan memurnikan Panji Kaisar Manusia. Kakak, jika ada yang harus dikorbankan biarkan aku, adikmu, yang melakukannya. Bagiku ini adalah alat kultivasi otomatis. Jika ini direbut oleh adik perempuanku, mimpiku menjadi Kaisar Agung hancurlah sudah. Adik, jangan bakatmu lebih baik dariku tidak boleh mati di sini, biarkan aku yang memurnikan Panji Kaisar Manusia. Ini adalah tanggung jawab sebagai adik. Kamu hidup 1 detik lebih lama. Adalah penghinaan terhadap takdir. Sudah waktunya mati. Bahkan jika kita keluar, apa gunanya? Klan Qin. Hampir dimusnahkan. Kultivasimu terlalu lemah.
Mundurlah. Kamu cuma di tingkat Ling Yuan, Qi-nya terlalu sedikit, tidak bisa memenuhi aku. Jika aku mengakui Tuan, dalam 3 tarikan napas, kau akan mati. Aku tidak takut mati. Karena kau ingin mati, maka aku tidak akan menghalangimu. Ini adalah Ren Huangfan yang bahkan Kaisar Agung pun tidak berani menurnya. Semut ini akhirnya akan mati. Tidak perlu dimintai pertanggungjawaban oleh Tian Dao. Kimu berkurang drastis. Kutukan Tian Dao berlaku. Keberuntungan dan bencana terbalik. Kimu meningkat 10 kali lipat. Aku menerobos ke level 2 Ling Yuan. Inikah rasanya naik level otomatis? Enak banget. Bagaimana mungkin? Qi-nya tidak terserap dan malah menerobos. Ternyata, adik laki-laki memang yakin mengendalikan Ren Huangfan. Fisiknya sangat istimewa. Setelah Kiku diserap olehku, masih bisa menerobos. Adik, kau tidak apa-apa? Tentu tidak apa-apa. Hanya sebuah avatar Tian Dao berani menjebak dan membunuhku. Karena kutukan Tian Dao, Qi yang diserap Ren Huangfan akan mengalami peningkatan 10 kali lipat. Ini, Qi ini bukan milik tingkat Ling Yuan. Banyak sekali. Sudah lama tidak makan kenyang begini. Kenyang banget, cepat berhenti. Banyak banget. Udah lama gak kenyang begini. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Qi seorang kultivator tingkat Ling Yuan. Bisa mengimbangi kecepatan penyerapan bendera Ren Huang. Roh bendera Ren Huang ini. Ada apa? Tadi bukannya cuek? Aku juga gak tahu cara berhenti. Ling Yuan tingkat 3. Adikku naik level lagi, katanya di luar, bendera Ren Huang. Sama seperti senjata jahat. Kamu ternyata benar-benar memurnikan bendera Ren Huang. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena merusak tatanan. Matilah kamu. Tidak baik. Bajingan, dia bisa menahan efek samping dari bendera Ren Huang, itu artinya dia adalah pewaris Ren Huang. Kamu yakin mau melindungi dia? Ini adalah monster jenius. Harapan umat manusia di masa depan, dia bisa membantuku menekan ribuan iblis di dalam bendera Ren Huang. Dia adalah pendosa. Ini adalah jasa yang tak terhingga. Tapi kamu bilang dia pendosa? Berani menghina tuanku, cari mati. Tubuh Tao Suci akan bangun dalam 3 bulan. Kau tidak bisa melindunginya. Kalau begitu, biarkan Tao sendiri yang mencoba. Menyentuh tuanku harus membayar harga yang mahal. Sudah pergi secepat ini? Aku belum cukup meningkat. Ziling bawa kami keluar. Baik, Tuan. Namun hamba agak tidak tahan. Harus kurangi dulu menyerap Qi. Aku hampir menembus tingkat keempat Ling Yuan. Sayangnya bendera Ren Huang sudah jenuh secepat ini. Ayo, Tuan. Ayah tahu kita sendiri keluar dari Istana Dao. Pasti akan sangat terkejut. Benar. Ayah pasti sangat terkejut dan senang. Kalian keluar, lalu bagaimana? Keluarga Qin akan segera dimusnahkan oleh keluarga Chen? Tidak baik. Mata tahu, binatang itu pasti sudah menyerang keluarga dan ayah. Qin Ran bunuh diri sajalah. Memberimu kematian yang terhormat? Cabang dari keluarga Qinku sudah kembali. Kalau mampu, bunuh aku sebelumnya. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Bergerak,
Bunuh semua sisa keluarga Qin. Kulihat siapa yang berani. Tidak kusangka. Kedua semut ini bisa keluar dari istana Dao. Tangkap mereka. Pasti ada rahasia besar pada mereka. Menyentuh tuanku, kau pantas. Ini, Panji Kaisar Manusia. Anak muda keluarga Qin ini benar-benar berhasil memperhalus Panji Kaisar Manusia. Namun, tidak kusangka roh artefak begitu memukau. Mulai sekarang ikut aku, kujamin kau akan menikmati keberuntungan umat manusia. Sekarang keluarga Qin sudah hancur. Ikut semut spiritual ini, tidak ada masa depan. Hahaha, anakku, Qin Hao. Ini adalah bakat seorang kaisar agung. Hanya mata Dao surgawi, berani melukai anakku? Ziling, tolong aku. Bunuh dia. Baik, Tuan. Hahaha. Hanya roh artefak rendahan, ingin membunuhku. Senior, roh artefak, aku akan membantumu. Seorang sage, siapa yang memberimu keberanian? Tunduk. Roh artefak apa? Panji Kaisar Manusia apa? Hanya segitu saja. Roh artefak ini ternyata memiliki kekuatan setingkat sage. Tidak baik. Kamu telah menguasai Panji Kaisar Manusia, dan menjadi pewaris tahta Kaisar Manusia, tapi klan Changsheng di alam King Yun tidak mengizinkannya. Tidak penting apakah aku jadi kaisar manusia atau tidak, tapi sekarang ayahku sudah mati. Seluruh keluarga Chen Changsheng harus ikut mati semua. Hahaha. Silahkan coba saja. Lain kali bukan hanya keluargaku saja. Waduh, talisman teleportasi, dia mau kabur. Mampus. Dia lolos. Maaf, Tuan gagal menekan Chen Changsheng, tapi tunggu aku pulih beberapa hari kekuatanku bisa menekan santo tubuh Tuan istimewa, energi spiritual yang diserap Panji Kaisar Manusia, bisa menekan jutaan iblis jahat. Semakin banyak kekuatan yang bisa, kugerakkan. Tidak apa-apa. Kakek. Urus dulu yang terluka. Tapi kekuatan klan menurun drastis, kita harus waspada kalau keluarga Chen balas. Cabang telah tiba. Hao Er, kamu tenang saja, keluarga Qin kami pasti akan melindungimu. Hahaha. Anakku, Qin Hao. Ini adalah postur seorang kaisar, Hao Er, Han Er. Yang terpenting kalian berdua selamat. Ayah. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Membasmi musuh keluarga Qin. Keluarga Chen. King Yun Tiandao. Aku, Kaisar, mengingat kalian. Tidak ada yang bisa lolos. Tidak menyangka, Qin Taisu benar-benar gugur. keturunannya juga telah menaklukkan Panji Manusia. Namun, selanjutnya, garis keturunan utama harus bergantung pada garis cabang kita. Kakek, sesuai petunjuk mata surgawi, kita hanya perlu menyingkirkan Qin Hao, maka akan dilindungi oleh langit. Benar, kan? Betul. Garis utama merosot. Atu, sudah pasti. Berani menyinggung langit, sungguh tidak tahu diri. Kalau begitu, bertindaklah.
Silakan, Putra Dewa, hadapi kematian, rebut panji manusia. Dengan perlindungan langit, tidak takut diincar oleh keluarga abadi. Sudah waktunya cabang berkuasa. Cucuku memiliki tubuh suci logam keras, juga bisa membuat keluarga Qin kembali berjaya. Hormat kepada tetua, hormat kepada putra mahkota. Hormat kepada tetua, hormat kepada putra mahkota. Qin Ao, hari ini, klan Chen menyerang, kamu segera persiapkan kekuatan cabang, kembali ke Gunung Suci, lindungi Hao Er. Tetua, menurutku tidak pantas. Maksudmu? Menurutku putra mahkota Qin Hao tidak perlu dilindungi. Apa maksudmu? Kepala klan Qin Taishu telah tewas, mata surga menargetkan klan Chen abadi menyerang. Semua ini sumbernya, semua karena dia benar-benar pembawa sial. Hao Er adalah seorang jenius luar biasa, ditargetkan oleh mata surga, jika dia tumbuh, masa depan alam Qingyun akan menjadi milik klan Qin kita. Jenius luar biasa klan Qin harus menempatkan sumber daya padaku. Aku memiliki tubuh suci logam kekal, dapat memimpin klan Qin menuju kejayaan. Qin Ao, kalian mau memberontak? Lapor, tetua kami tidak memberontak, hanya saja ingin menyelesaikan krisis klan Qin. Qin Hao mendapatkan hak waris takhta manusia klan Qin kita. Akan ditargetkan oleh semua klan abadi, mohon, Shenzi serahkan panji manusia, menenangkan klan abadi, dan amarah surga. Para cabang, apakah ini maksud kalian? Mohon, putra mahkota, rela mati, menenangkan amarah surga. Mohon, Shenzi, rela mati. Kalian bajingan semua, bergabung dengan Dao Surgawi, memaksa putra dewa klan sendiri mati. Mencari mati. Kau berhasil mencapai tingkat suci, aku tidak tahu sama sekali. Ini berkat leluhur yang memanggil kami kembali. Mata Dao Surgawi muncul di tengah jalan, memberiku esensi Dao membantuku menerobos. Dasar bajingan, kau berani menerima pemberian mata Dao Surgawi. Ini pengkhianatan terhadap klan. Pengkhianatan leluhur aku ini, menyelamatkan klan Qin kami yang abadi, dengan kekuatan satu klan kita. Bagaimana bisa melawan Dao Surgawi, dan semua aliansi suci di dunia Qingyun? Jadi, kau berniat membuat putra dewa klan Qin kami mati? Mati satu, atau mati seluruh klan? Perhitungan ini aku masih bisa membedakannya leluhur, jangan melawan lagi. Cucuku memiliki bakat luar biasa, memiliki tubuh suci logam geng, dia yang memimpin klan Qin, pasti bisa membangun kembali kejayaan. Tubuh suci logam geng sangat kuat, aku adalah tubuh dewa abadi. Tubuh dewa. Bahkan jika kau reinkarnasi Kaisar Agung, tak ada gunanya Dao Surgawi akan bangkit kembali dalam 3 bulan. Waktu sesingkat itu bagi kalian, seberapa besar kalian bisa berkembang? Hanya tubuh suci logam geng yang kecil. Bahkan jika aku baru lahir sehari, aku tetap bisa mengalahkanmu. Menindasku, hanya kau. Bayi yang baru lahir, sudah disapih? Aku baru saja mencapai Sage. Pondasiku tidak stabil. Jika aku berkelahi habis-habisan dengan Qin Ran tua itu, pasti pondasiku akan rusak. Lebih baik biarkan Tian Er yang bertindak. Supaya masalah ini selesai dengan alasan yang sah. Eyang, kau pikir Qin Hao, sang putra dewa, sangat kuat? Kalau begitu biarkan dia bertarung dengan Tian Er. Bagaimana? Jika kalah, bunuh diri. Jika menang, aku akan pergi sendiri. Itu tidak mungkin. Hao Er dia. Aku terima. Hao Er, tenanglah. Meski kau telah mengolah Panji Ren Huang, bakatmu luar biasa, tapi Qin Tian sudah berada di alam Ling Yuan tingkat 5, apalagi dengan dukungan tubuh suci, kau pasti bukan tandingannya. Berbagai kekuatan mengincar kita. Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan tubuh suci kecil, bagaimana aku bisa membalaskan dendam ayah? Dan lagi, alam Ling Yuan, apa itu sangat kuat? Energi spiritual menjadi nyata. Kau baru lahir belum sehari, tapi sudah mencapai alam Ling Yuan. Hanya tingkat 1 alam Ling Yuan. Dengan pengalaman bertarungku selama bertahun-tahun, serta teknik Tianjie Gengjin Shengjue, mengalahkanmu, 1 jurus sudah cukup.
aku juga terima. Asal Qin Hao selesai, Panji Renhuang jadi milikku. Akulah satu-satunya putra dewa dari keluarga Qin, pewaris kaisar manusia. Saat itu, perlindungan surga, siapa yang bisa menghalangi jalanku menjadi maharaja? Baik pengalaman bertarung, maupun perbedaan kultivasi, semuanya mematikan. Hao Er, terlalu bernafsu membalas dendam. Hao Er, pertimbangkan lagi. Eyang, percaya padaku. Ayah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku, aku tidak akan kalah. Baik, aku percaya padamu. Selama duel, siapapun yang berani campur tangan, dibunuh tanpa ampun. 5 tingkat melawan 1 tingkat, masih perlu campur tangan? Ayolah, serang aku. Sebagai putra dewa, aku beri kamu 2 langkah. Serangan di alam Lingyuan, bagiku hanya seperti garukan gatal. Kebetulan, melalui tangannya aku bisa memecahkan batas fisik lagi. Dasar sampah yang sombong dan angkuh. Pantasan dia memprovokasi Dao Surga. Tubuh suci logam geng, Wujudkan. Teknik surgawi tingkat surga, tebasan pemutus langit. Leluhur, Tian'er sudah bisa menggunakan teknik surgawi di alam Lingyuan. Bakat ini, bahkan tidak kalah dengan Qin Taisu di masa lalu, bukan? Hao Er, hati-hati. Tubuh suci logam geng dipadukan teknik surgawi, kekuatan tebasan ini cukup membunuh alam Lingyuan lapis 7. Adik, jangan diterima langsung. Tebas. Kamu ketakutan setengah mati? Seorang bocah yang baru lahir, belum pernah merasakan pertarungan sesungguhnya, berani menantangku duel, matilah. Tubuh fisikmu terkena tebasan pemutus langit. Ternyata, pertarungan memang mempercepat peningkatan. Tapi, sedikit sakit ya. Ini tidak mungkin tebasan Tian'er ini. Bahkan di Lingyuan tahap 7 juga akan mati di tempat. Dia cuma Lingyuan tahap 1. Mana mungkin bisa bertahan? Ternyata benar-benar bertahan. Inikah kekuatanmu? Lanjutkan, biarkan aku lihat, dari mana kau punya keberanian, berani merebut Ren Huangfan milikku. kurang ajar berani menghinaku. Tebasan ini akan kubuat kau menyesal. Biarkan aku tebas. Kekuatan tebasan ini sudah setara dengan serangan puncak Lingyuan tahap 9. Selamat, host. Ditebas orang malah dapat keuntungan begini. Bukan hanya jadi lebih kuat tapi juga bisa langsung belajar teknik lawan. Bertahan lagi ini. Tidak mungkin, monster apa ini? Kamu pasti pakai semacam sihir ya? Aku tidak percaya. Bahkan jika reinkarnasi kaisar kuno di tingkat pertama, Lingyuan pasti tidak mungkin menahan tebasan ini. Sudah kubilang kamu hanyalah katak dalam tempurung. Bahkan jika kamu pakai ilmu hitam berhasil menahan seranganku, lalu kenapa? Kamu tetap tidak bisa melukaiku. Pertarungan ini paling-paling seri. Kuberi kamu 2 langkah. Kamu pikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Gunakan saja. Pemutus langit milikmu. Tidak mungkin aku untuk menguasai pemutus langit habiskan waktu 5 tahun? Bagaimana mungkin kamu bisa hanya dengan sekali lihat? Sudah kubilang kamu hanyalah katak dalam tempurung. Bahkan jika kamu sudah belajar, lalu kenapa? Kamu hanya di tingkat pertama Lingyuan, kekuatan sekecil ini tidak bisa melukaiku? Tidak Tian'er, hati-hati dia menyempurnakan pemutus langit, dia menggabungkan fenomena tubuh sakti logam ke dalam teknik pedangnya. Ini adalah teknik bela diri tingkat suci. Kekuatan serangan ini bisa memotong puncak tingkat 9 Lingyuan. Apa? Dia hanya melihat 2 kali, tidak hanya belajar pemutus langit, tapi juga menyempurnakannya hingga tingkat suci. Tidak mungkin.
Sekarang baru sadar. Terlambat. Berhenti, jangan lukai cucuku. Kamu kenapa kau begitu jahat? Tian. Tidak kusangka cucumu bahkan tidak membuatku layak untuk pemanasan. Bawa mayat cucumu pergi. Mulai sekarang, keturunan kalian bukan lagi bagian dari keluarga Qin Changsheng. Harapan garis keturunanku telah kau bunuh. Sekarang masih ingin aku pergi? Hari ini kalian semua tidak boleh pergi. Oh, begitu. Tuan, sebelumnya, membiarkan Chen Changsheng lolos adalah kelalaian Ziling. Ziling memohon untuk menebus kesalahan, biarkan aku bertindak membunuh orang ini. Seorang suci. Roh bendera manusia kaisar ternyata setingkat suci. Suamiku dibunuh oleh Chen Changsheng. Mayatnya belum dingin. Sekarang Qin Ao membawa cabang pinggiran untuk membunuh anakku. Roh bendera, jangan ikut campur Qin Ao, biarkan aku yang membunuhnya. Lin Xuan, penguasa Yao Guang, kamu, bukankah kau setengah hari yang lalu sudah meninggalkan keluarga Qin? Sudah habis 3 orang suci. Sebagai anggota cabang, mengingini garis utama, bersekongkol dengan musuh luar, berniat mengkhianati klan, menurut aturan klan, seharusnya dihukum mati. Nyonya, jangan marah. Semua ini diperintahkan oleh mata Tian Dao. Kami juga terpaksa, tidak ada pilihan. Penguasa Yao Guang, Qin Taisu menentang langit, sudah mencari jalan kematian, Tian Dao akan bangkit kembali. Kau tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan tanah suci Yao Guang di belakangmu. Taisu sudah mati. Benar salah aku tidak peduli lagi. Tapi mulai hari ini, tanah suci Yao Guang dan Tian Dao tidak akan berhenti sampai salah satu mati. Sedangkan kau, mati. Gerak, jangan tinggalkan satu pun. Hanya seorang yang baru mencapai suci, berani menghina tuanku. Mati. Qin Ran, Lin Xuan, kalian akan menyesali perbuatan hari ini. Aku di jalan menuju Huangquan menunggu kalian. Atas perintah Tian Dao, keluarga Qin Changsheng menentang langit, seluruh klan dianggap penjahat. Hari ini kami menjatuhkan kutukan, mencabut seluruh keberuntungan kalian. Tidak baik ini adalah kutukan langit. Itu merampas semua keberuntungan keluarga Qin. Mulai sekarang, peluang lahirnya jenius dalam klan akan semakin rendah, murid-murid yang pergi berlatih juga sulit menemukan kesempatan. Langit tidak adil. Anakku baru lahir 1 hari, langsung ditetapkan sebagai pendosa. Keluarga Qin berusaha melindungi anggotanya, malah dianggap sebagai pendosa. Langit seperti ini, lebih baik tidak ada. Aku, Lin Xuan, bersumpah di sini. Tanah suci Yao Guang mulai hari ini secara resmi menyatakan perang pada langit melawan langit. Itu. Tanah suci Yao Guang tunggulah kehancuran. Keberuntungan keluarga Qin abadi dirampas. Kau sebagai keturunan keluarga Qin. Kutukan berlaku. Menjadi bintang kesepian yang terkutuk keberuntungan. Dan bencana terbalik, kau menjadi anak keberuntungan dari alam King Yun. Harta dan kesempatan datang sendiri. Bahkan jika dikepung oleh orang suci, masih ada secercah harapan. Aku ingin naik level 3 bulan asalkan menemukan zona terlarang berbahaya. Aku bisa naik level dengan cepat menembus ke tingkat orang suci. Ibu kau seharusnya tidak ikut campur. Anak bodoh kau dan Han Er adalah darah dagingku. Sebagai seorang ibu masa bisa diam saja. Apalagi langit, bahkan jika harus melawan seluruh dunia. Ibu akan berdiri teguh di sisi kalian. Awalnya aku bersiap menyembunyikan diri sampai usia 18 tahun baru membuka darah kaisarku, sekarang sepertinya tidak perlu. Tuan Suci Lin Taisu dia.
Ini salahku. Jika aku tidak kembali ke tanah suci Yaoguang, dia tidak akan diserang oleh Chen Changseng yang bajingan itu. Ibu, aku akan pergi ke alam iblis di wilayah keluarga Ji abadi. Aku harus secepatnya meningkatkan kultivasiku untuk membalas dendam ayah. Alam iblis adalah zona terlarang ketiga di alam Qingyun, adalah tempat jatuhnya perang kuno ras iblis. Energi iblis di sana terus-menerus mengikis kultivator. Bagiku adalah tempat latihan yang sempurna. Tidak bisa. Sekarang kau membawa panji manusia raja. Kau menjadi sasaran. Pergi ke wilayah keluarga Ji abadi. Bagaikan domba masuk ke mulut harimau. Terlalu berbahaya. Tenanglah, leluhur. Aku percaya diri. Asal bisa masuk ke dalam wilayah iblis. Menggunakan energi iblis dan panji manusia raja. Aku bisa cepat meningkat. Selama tubuh fisik tidak langsung tewas. Aku tidak akan mati. Aku dan Taisu, dulu bersahabat dekat dengan kepala keluarga Ji, membuat perjanjian pernikahan. Jika aku melahirkan seorang putra, menikah dengan jenius wanita terkuat dari keluarga Ji. Keluarga Ji membantu. Lebih mampu melawan hukum alam. Ini? Baiklah. Kalau begitu, aku akan segera berkultivasi secara tertutup. Secepatnya memulihkan luka. Jangan tunda lagi. Kita berangkat sekarang. Kau berani membunuh kami? Kami adalah keturunan keluarga Ji abadi. Keluarga Ji. Di hadapanku. Apa artinya? Masih ada manusia berani menginjakkan kaki di wilayahku. Kau sudah memasuki wilayah iblis. Sedang terkikis oleh energi iblis. Energi spiritualmu bocor. Kutukan hukum alam aktif, keberuntungan dan petaka terbalik. Kultivasimu mulai berlipat ganda 10 kali lipat. Pantas saja wilayah terlarang ketiga. Efeknya sangat kuat. Maksimal 5 hari. Aku bisa menembus ke tahap di Xuanzongxi. Kau, Ling Xiezun, kau berani muncul di pinggiran wilayah iblis? Yao Guang Shengzu. Kebetulan, pertempuran besar 100 tahun lalu. Aku belum puas. Sekarang kau dan aku sudah menembus ke tahap Sage. Kebetulan kita bertarung lagi. Aku tidak berniat bertarung denganmu. Itu tidak terserah padamu. Dia adalah roh jahat kuno, membawa kutukan mengerikan, bisa menelan kekuatan kultivasi orang lain tanpa terlihat. Bawa Han Er ke klan Ji dulu. Ibu akan mengamankan belakang untuk kalian. Menelan kekuatan kultivasi. Jika ditambah dengan panji manusia raja dan erosi aura iblis di sini, bukankah itu amplifikasi 3 kali lipat? Maka aku menerobos ke Sage. Sudah di depan mata. Ini ternyata anak keberuntungan. Anak keberuntungan yang legendaris, 1 dari 10.000. Jika bisa mengakuinya sebagai tuan, kutukan di tubuhku akan bisa terhapus sepenuhnya. Bahkan bisa kembali ke wujud asli Phoenix Dewa. Kamu boleh pergi, tapi dia harus tetap tinggal. Berani mengincar anakku? Kamu bermimpi. Aku ingin mengakuinya sebagai tuan. Jika kamu berani ikut campur, hari ini aku akan bunuh kamu dulu. Ling Xiezun menemukan keberuntungan besar di tubuhmu, ingin mengakuimu sebagai tuan. Setelah berhasil menaklukkannya, kutukannya akan berubah menjadi berkah, dan setiap saat memberimu kekuatan kultivasi. Tunggu, Ibu. Aku bersedia menerima pengakuannya sebagai tuan. Hauer, dia memang seorang sage, tapi tubuhnya dipenuhi kutukan, sangat berbahaya, bisa menelan kekuatan kultivasimu. Pasti dia juga sudah diganggu kutukan ini selama bertahun-tahun, juga orang yang malang. Ibu, biarkan dia mengakuiku sebagai tuan. Ibu tidak perlu bertarung dengannya, kita juga bisa pergi ke klan Ji dengan lancar. 2 keuntungan sekaligus. Seorang manusia. Dia ternyata peduli padaku, roh jahat. Bisa terima tuan. Tapi aku punya 2 permintaan. Silakan, Tuan. Bukan 2. Bahkan 200 pun. Aku rela melakukan apapun. Pertama, mulai hari ini, beri aku darah esensimu setiap hari. Darah binatang iblis kuno mengandung energi jahat tanpa batas. Pasti akan merusak tubuhku. Ini juga bisa memperkuat fisik. Banyak manfaatnya. Aku bersedia.
Dia tidak jijik, aku ini iblis besar di mata dunia. Dia mau pakai darahku untuk kultivasi. Dia pasti tidak tahu. Darah Phoenix asliku adalah benda suci yang tak tertandingi. Nanti, pasti akan memberi kejutan pada Tuan. Anakku, jangan. Dia itu roh jahat dan binatang buas. Jika kau minum darah esensinya, akan menyebabkan efek samping besar. Ibu tenang saja, aku tahu batas. Kedua, aku ingin kau bertarung untukku tanpa syarat. Bahkan, jika harus melawan langit. Tuan tenang, aku dan langit punya hutang darah yang tak terhapuskan. Baik, kalau begitu, aku menerima Tuan. Dengan jiwaku, aku mengakui kau sebagai Tuan. Langit dan bumi menjadi saksi, kontrak. Tampak. Mohon Tuan, beri aku setetes darah esensi. Kutukan. Kutukanku akhirnya terpecahkan. Wujud aslimu ternyata burung Phoenix Dewa. Dia adalah Phoenix selesai, semuanya selesai. Adikku dengan mudah membangkitkan. Ternyata membuat seekor Phoenix kotor muncul kembali. Ketajaman mata dan keberuntungan ini, bahkan aku di kehidupan sebelumnya belum pernah melihatnya. Ternyata Hao sudah lama melihat Ling Xiezun adalah burung Phoenix Dewa, jadi dia menerima pengakuan Tuan. Membantunya memecahkan kutukan. Peringatan, kamu menaklukkan burung Phoenix Dewa, keberuntungannya kembali, memecahkan belenggu kutukan. Pembalikan nasib baik dan buruk telah terpicu, menyerap darah inti, Phoenix, akan menyebabkan penurunan kultivasi, kerusakan fisik. Kalau aku tahu dia adalah Phoenix, aku nggak mau terima. Dan setiap hari memberiku darah inti. Ini benar-benar menjebakku. Tubuh kebal 3 kali. Ini dianggap hadiah hiburan? Tuan, aku telah kembali ke wujud asliku. Kedepannya kamu bisa panggil aku Xiao Ling. Sudah kulihat. Tuan, kenapa kelihatan sedih? Apa karena membantu Xiao Ling mematahkan kutukan? Konsumsi tenaganya terlalu besar. Karena kamu mengalahkan Ling Xizun, seharusnya memiliki sifat panjang umur. Namun untung dan rugi terbalik. Setiap hari umurmu berkurang 1 bulan. Gila sih. Katanya kebahagiaan ganda malah menjadi pencabut nyawa. Xiao Ling, lihat, kamu sekarang sudah bebas. Bagaimana kalau kita batalkan kontrak pengakuan Tuan ini saja? Tuan, kamu. Apa Tuan tidak menginginkan Xiao Ling lagi? Kamu sudah merdeka. Tidak perlu mengikutiku lagi. Anggap saja aku berbuat baik hari ini. Tuan benar-benar orang baik, menghilangkan kutukanku tanpa meminta imbalan dan bersiap pergi. Aku tidak boleh menjadi burung Phoenix yang tak tahu berterima kasih. Tidak, aku sudah memutuskan Tuan seumur hidupku. Siapapun tak bisa memisahkan kita. Tuan, ini adalah darah esensi untuk hari ini. Aku tidak akan membiarkan Tuan sia-sia. Segelas ini diminum, aku pasti kultivasiku langsung kembali ke nol, jiwaku hancur lebur. Jangan, aku tidak mau minum. Xiao Ling, tadi aku bercanda. Tuan, aku tahu Tuan berhati mulia. Tidak mau memanfaatkan kesempatan. Tapi, setetes darah esensi ini harus Tuan minum. Bisa membantu meningkatkan kultivasi. Ibu, tolong. Menyelamatkan nyawa apa? Ini adalah esensi darah Phoenix. Kalau muncul di luar, para orang suci pun akan berebut. Kau ini, bersyukurlah. Selesai. Kamu menelan banyak esensi darah Phoenix. Efek pembalikan nasib aktif. Tingkat kultivasi turun ke Lingyuan level 1. Tuan, bagaimana perasaanmu? Apakah kekuatanmu naik? Sekarang pasti kau tak ingin membatalkan kontrak, kan? Sekarang, aku malah semakin ingin membatalkannya. Mulai besok, jangan beri aku esensi darah lagi. Oh, baiklah. Tuan pasti karena terlalu banyak orang. Jadi malu. Tidak apa-apa, nanti saat malam larut dan sepi,
Aku diam-diam pergi ke kamarnya dan memberinya makan. Seekor burung phoenix kuno yang agung, ternyata bisa ditaklukkan oleh anakku. Sayang sekali, Hauer sudah bertunangan dengan keluarga Ji. Ayo, pergi ke keluarga Ji dulu. Aku yang memandu. Tuan, cepatlah naik ke punggungku. Kakak Cangkong, bagaimana keputusanmu? Keputusan? Keluarga Chenmu membunuh sahabatku Qin Taisu. Aku tidak langsung mengusirmu, itu sudah karena hubungan masa lalu. Kuali murni yang suci ini Kakak Cangkong, tak ditemukan selama 5.000 tahun. Hari ini, anggap saja sebagai mas kawin dari keluargaku, dan imbalan untuk melawan keluarga Qin. Kuali murni, yang ternyata ada di tangan keluarga Chenmu. Maksudmu, tidak hanya menikahi anakku, tapi juga membantu melawan keluarga Qin? Benar. Jika kakak setuju, benda ini akan menjadi milikmu. Qin Hao telah merebut panji manusia, kakak tidak ingin tunduk pada bocah kecil itu, kan? Baik, aku setuju. Tapi, aku akan bertindak hanya setelah orang keluarga Qin muncul di alam iblis. Baru aku akan bergerak. Kakak tidak perlu menunggu. Orang keluarga Qin sudah sampai. Adik ipar, selamat datang. Maaf tidak menyambut. Aku tidak tahu, ada urusan apa. Kakak Ji, peristiwa terakhir di keluarga Qin, pasti kau sudah dengar. Ah, Taishu, adikku, seorang pahlawan seumur hidup, namun mengalami musibah ini, sangat disayangkan. Aku datang kemari kali ini adalah untuk anakku, Qin Hao. Dahulu, suamiku telah membuat perjanjian pernikahan dengan kakak Ji. Kini, saatnya anak-anak melaksanakannya. Bisa, tentu saja bisa. Ini adalah kehormatan bagi keluarga Ji. Adik ipar, silakan masuk. Karena ini adalah pembahasan pernikahan antara dua keluarga kita, orang-orang tidak penting dari keluarga Chen sebaiknya pergi sendiri. Aku tidak ingin bertindak di wilayah kakak Ji. Santo Yao Guang, urusannya luas sekali ya. Mayat Qin Taisu belum dingin, kau tidak mengurus pemakaman, malah punya waktu luang untuk mengurusku? Kau mencari mati. Senior Cangkong, keluarga Qin adalah tamu, apakah keluarga Chen bukan tamu juga? Adik ipar, tenanglah. Berilah aku muka. Hari ini di keluargaku Ji, sebaiknya tidak ada pertumpahan darah. Baik, muka ini, aku berikan. Ibuku bertindak, itu adalah bullying senior terhadap junior, tapi kau menghina ayahku? Pantas dibunuh. Kau, siapa kau sebenarnya? Baru lahir 1 hari, sudah melakukan penempaan tubuh? Bunuh kamu 1 serangan sudah cukup. Sombong sekali. Berhenti. Chen Feng, keponakanku, adalah tamu pentingku, mana boleh kau seenaknya di sini? Kakak Ji, apa maksudmu? Keluarga Chen membunuh suamiku. Sekarang tantangan antar generasi. Kau juga mau menghalangi. Itu urusan pribadi keluarga kalian berdua, aku tak mau campur. Tapi jika kau masih ingin menjalin pernikahan hari ini, tak ada yang boleh bikin onar di keluarga Ji. Hauer, kita masuk dulu. Setelah keluar dari keluarga, Ji baru kita habisi nyawa anjingnya. Baik. Pergi ke halaman utama minum teh dulu, putriku sudah dalam perjalanan. Jangan gegabah. Aktifkan formasi pembunuh abadi, butuh waktu, pendekar kuat dari keluarga Chen kalian, kapan sampai? Tenanglah, senior. 2,5 dewa dari klan sudah di jalan. Pasti sampai dalam 1 jam, juga membawa 1 formasi pembunuh tingkat dewa. Cukup untuk menekan roh panji manusia dewa. Sengaja memihak bicara mengulur waktu. Ternyata keluarga Ji sudah bersekutu dengan keluarga Chen Xiaoling. Berapa banyak pendekar kuat di bawahmu? Tuan, aku punya 4 adik perempuan, semuanya setengah dewa. Bagus sekali. Kebetulan biar adik-adikku juga mengakui Tuan sebagai Tuan. Dengan begitu mereka juga bisa mematahkan kutukan, dan kembali ke wujud asli Phoenix. Segera pindahkan ke sini. Di sini berbahaya. Berapa lama? Setengah jam. Tuan tenang saja, Xiaoling pasti akan menjagamu dengan aman. Denganmu di sisiku, akulah yang paling tidak merasa aman. Salam, ayah. Tidak usah banyak basa-basi, ini adalah calon suamimu, jenius, keluarga Qin, Qin Hao.
Suamiku. Benar, aku dulu dengan kepala keluarga Qin membuat perjanjian pernikahan, maka kamu yang harus melaksanakannya. Adik ipar, ini adalah putri suci ketiga dari keluarga Ji kami, Xuan Yin Shengti. Tentu kamu pernah dengar, kan? Xuan Yin Shengti sangat terkenal. Tapi setahuku, 3 tahun lalu, putri suci ketiga keluarga Ji bukankah sudah semua meridiannya putus, dan tiannya hancur, menjadi orang tak berguna. Putriku, Ji Changkong, meskipun tanpa kultivasi sama sekali, apakah masih tidak layak untuk putramu Qin Hao? Tapi perjanjianmu dengan Taisu adalah jenius terkuat keluarga Ji saat ini. Benar sekali, dialah jenius terkuat di keluarga Ji kami. Pada usia 18 tahun sudah menembus di Xuanjing, memecahkan banyak rekor. Namun, hanya saja sekarang sudah menjadi tak berguna. Dulu dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Suatu hari dia jatuh dari singgasana. Jadi orang yang tidak berguna. Di keluarganya, dia terus dirundung. Ini kan standar, template protagonis yang ditakdirkan, kan? Ji Changkong, apa maksudmu? Menghina keluarga Qin? Menghina tempat suci, Yao Guangku? Dia adalah penerbang terkuat keluarga Ji. Kalau kamu tidak mau menerima pernikahan ini, hari ini, kalian semua tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Apa? Kamu mau ingkar? Mau ingkar janji? Baik, bagus. Aku mau lihat siapa yang berani menghalangi aku. Aku mau. Dia? Mau menikahi orang tak berguna kayak aku? Kamu? Mau menggunakan Ren Huangfan sebagai mas kawin? Kau berikan padaku? Betul, aku mau. Hao, keluarga Ji ini ada masalah. Jangan kasih Ren Huangfan. Baik, bagus. Kau punya pandangan yang bagus. Malam ini, kita akan langsung nikahkan kalian. Anak muda, Ren Huangfan di mana? Tuan, orang-orangku sudah datang. Senior Changkong, aku cuma bilang, mau nikahi 3 santa, kapan aku bilang akan kasih Ren Huangfan ke kamu? Kau bercanda sama aku? Tahu konsekuensinya? Kayaknya kalau aku kasih Ren Huangfan, aku bisa keluar dari keluarga Ji dengan selamat, jangan sembunyi. Suruh orang keluarga Chen keluar. Putra dewa keluarga Qin pintar sekali. Karena kau sudah tahu, serahkan barangnya. Kami akan memberimu mayat yang utuh. Dah. Wah, itu 2 raja keluarga Chen. Kultivasi setengah suci mereka ternyata ada di keluarga Ji. Ji Changkong, kau ternyata menjebak kami. Salahkan anakmu, Qin Hao. Dia telah melebur panji manusia raja. Aku tidak mau dikuasai oleh seorang bocah. Wah, mereka menggunakan formasi pembunuh. Pelindung keluarga Ji bisa menekan seorang suci Xiaoling. Bawalah Hao Er dan Han Er pergi duluan. Lari hari ini kalian semua tidak bisa kabur. Bahkan jika kau bisa bertahan dari formasi pembunuh level suci, kau tidak bisa menghentikanku, setengah suci keluarga Chen. Bagaimana, kalau kau ikut aku? Aku ampuni nyawamu, bagaimana? Tuan Suci Yao Guang. Belum pernah mencoba. Jadi kau pikir kau punya banyak orang. Kalau tidak, leluhur keluarga, Qin kalian, tidak ada, hanya roh panji manusia raja. Di pihak kami, ada 2 formasi pembunuh level suci. Ditambah senior Changkong kalian pasti mati. Kebetulan aku juga merasa punya banyak orang, kau juga pasti mati. Wah, setengah suci. Hanya 4 setengah suci, di hadapan seorang suci hanyalah semut. Keluarkan formasi pembunuh tahan Lin Xuan. Aku akan membunuh bocah tak berguna ini dulu. Xiaoling. Ziling serang. Pelayannya juga seorang suci. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau punya hamba suci? Menghina tuanku harus dibunuh. Tadi kalau tuanku tidak mencegah, aku sudah bertindak sejak dulu. Bukankah ini soal jumlah orang? Sekarang, di pihak kami ada 3 orang suci. 4 calon suci. Mustahil keluarga Qin hanya punya Qin Ran dan Yao Guang adalah level suci. Keponakan. Ini semua kesalahpahaman yang besar sekali. 2 formasi pembunuh level suci sudah aktif. Kau bilang ini kesalahpahaman? Kami punya 2 formasi pembunuh level suci. Kau ingin menghancurkan semua? Hancur semua kau layak. Kau hanyalah roh alat mustahil mencapai puncak suci.
Kemarin Chen Changsheng lolos. Aura tuanku membuatku pulih ke puncak suci. Hari ini kalian tidak ada yang bisa lolos. Qin Hao, putra dewa, aku bersedia mengaku kalah, asalkan kau membiarkanku pergi, aku bersedia meyakinkan kepala keluarga untuk tidak lagi bermusuhan dengan keluarga Qin. Ayahku tewas di tangan Chen Changsheng, aku dan keluargamu Chen tidak akan mati dan tidak akan berhenti. Kamu kekuatan fisikmu setara dengan alam di Xuan. Sudah kubilang membunuhmu cukup 1 jurus. Qin Hao, kau ingin membunuhku? Tidak semudah itu, formasi pembunuh Phoenix. Klanku masih ada, Chen Feng sudah mati, aku bersedia menandatangani perjanjian untuk bersekutu selamanya dengan klan Qin. Bagaimana? Kau juga pantas bersekutu selamanya dengan klan Qin? Hari ini meski aku gugur tetap akan membunuhmu. Formasi pembunuh Phoenix. Menggunakan benda sukuku untuk melawan tuanku. Aku adalah garis keturunan murni klan Phoenix. Roh formasi, bangunlah. Kau adalah makhluk dari klan Phoenix. Tidak mungkin, klan Phoenix pada zaman kuno sudah lenyap. Lenyap. Jelas langit King Yun yang menurunkan kutukan. Membuat binatang suci berguguran satu persatu. Jika bukan karena tuanku, aku masih menjadi Ling Xiezun, seekor binatang iblis jahat. Kau itu Ling Xiezun dari alam iblis? Putra dewa, ampuni aku rela tunduk menjadi budak selamanya. Kami datang dengan tulus untuk menjalin pernikahan, tapi kau malah ingin membunuhku, menghina ibuku. Pantas mati. Xiaoling. Tak usah buang waktu dengannya. Phoenix Arai Spirit, dengarkan perintahku. Bunuh Ji Changkong. Qin Hao, putriku sudah bertunangan denganmu, kau tadi juga sudah setuju, aku sekarang ayah mertuamu, kau mau membunuh keluarga sendiri? Saat kau bekerja sama dengan keluarga Chen untuk menjebakku, kenapa tidak ingat aku menantumu? King, kenapa kau diam saja? Ayahmu mau mati, cepat suruh Qin Hao berhenti. 18 tahun lalu, saat aku lahir, bakatku terlalu lemah, kau suruh orang memukuli ibuku sampai mati dan membuangku di alam iblis. Kemudian tubuh suci bawaanku aktif, baru kau bawa aku kembali ke keluarga Ji. Itu semua salahku, tapi aku membawamu kembali ke klan membesarkanmu, setidaknya ada budi membesarkan, kan? Saat aku dibuang, anggota klan menghinaku dipukuli oleh kedua putri kesayanganmu. Di mana kau saat itu? Kau hanya menganggapku alat yang berharga, bahkan tanpa Tuan Qin. Setelah aku pulihkan kultivasiku, aku juga akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, membalaskan ibu. Minta Tuan Qin bantu, aku balas dendam kematian ibuku. King tidak pernah dijauhi. Seumur hidup ini tak bisa membalas, ingin mengikuti di sisi menjadi budak. Kultivasiku sudah pulih. Bukan orang tak berguna. Bunuh. Ikuti perintah Tuan. Keluarga Chen jangan tinggalkan satu pun. Siap. Terima kasih, Tuan Qin. Tidak perlu berterima kasih. Kau sudah pulih kultivasimu. Pergilah sendiri. Tuan Qin, apa kau mau mengusirku? Sejak aku menjadi orang tak berguna, hanya kau yang menerimaku, aku tak pergi. Baiklah. Tuan, tadi ada gelombang pertempuran Santo. Pasti Tuan terluka. Cepat minum darah esensi. Dengan alasan ini, Tuan pasti malu menolak darah esensiku. Tidak, aku tak minum. Darah esensi burung Phoenix legendaris. Seperti obat suci, Tuan Qin menolaknya. Dia benar-benar peduli pada kakak Xiaoling, bukan menganggapnya alat. Pilihanku tidak salah. Ini adalah perhatian Xiaoling. Dia mengeluarkan darah esensinya sendiri dan harta karun seperti ini. Di mana kamu bisa menemukannya? Jangan sia-siakan Xiaoling. Kamu menelan harta karun suci, darah esensi Phoenix, keberuntungan dan bencana terbalik. Kultivasimu jatuh ke tahap fondasi, umurmu berkurang 100 tahun. Hancur. Benar saja. Denganmu di sisiku. Itulah bahaya terbesar. Tuan pasti malu. Nanti aku akan mencari cara memberikan darah esensi kepada tuanku. Kalau tidak, tuanku akan malu. Tuanku, keempat adikku ini adalah calon sage. Biarkan mereka juga mengakui Tuan.
Keempat ini adalah bawahan yang direkrut Xiaoling di alam iblis, pasti tidak akan ada kecelakaan lagi. 1 positif, 4 negatif. Akhirnya bisa meningkatkan kultivasi. Para kakak, apakah bersedia menandatangani kontrak pengakuan Tuan? Kami bersedia, salam, Tuan. Tuanku, ini 4 kontrak. Teteskan darah esensi saja. Baik. Setelah tuanku menemukan wujud asli mereka, pasti akan sangat senang. Terima kasih, Kak, terima kasih, Tuanku, sudah memberi kami kesempatan. Bagus sekali, akhirnya tidak perlu turun kultivasi setiap hari. Tidak, Feng Huang, bukankah sudah punah sejak zaman kuno? Terima kasih, Tuanku. 4 burung Feng Huang suci mengakui kamu sebagai tuan, mendapatkan 4 kesempatan reinkarnasi. Karena Feng Huang, setiap hari bisa membantumu meningkatkan kultivasi, keberuntungan dan bencana terbalik. Tuan, bagaimana hadiah yang kuberikan ini? Aku terima kasih banyak Xiaoling, hadiah ini bisa membuatku mati. Tapi Tiandao akan segera bangun, 7 kesempatan reinkarnasi. Tidak boleh menyerah. Tuanku, aku merasakan aura yang mulia, Ren Huang, warisan yang mulia, mungkin ada di keluarga Ji. Konon leluhur kuno, keluarga Ji adalah Ren Huang dari alam Qingyun saat itu. Ternyata benar. Gongzi, aku bisa memulihkan kultivasi, karena jatuh ke area terlarang di belakang gunung keluarga Ji, melihat bayangan yang mulia Ren Huang, namun memasuki tempat warisan yang sebenarnya membutuhkan kunci. Kunci apa? Tempat rahasia Raja Manusia seperti ini. Pasti sangat berbahaya. Cocok untukku cepat meningkat. Membutuhkan panji Raja Manusia sebagai kunci untuk membukanya, Tuan. Waktu dan tempat baik padamu, pasti bisa menjadi Raja Manusia generasi baru di dunia Qingyun. Ziling, bisakah kamu memicu tempat rahasia Raja Manusia? Sudah mengunci posisi tempat rahasia bisa. Ji Qingqing, berani-beraninya kau membunuh ayah? Dasar wanita tak tahu terima kasih. Berkonspirasi dengan orang luar untuk membunuh ayah? Tidak takut karma? Membunuh ayah? Selama bertahun-tahun ini, apakah Ji Changkong pernah menganggapku dan ibuku sebagai keluarga saat aku dihina oleh kalian? Apakah dia pernah membela? Dasar wanita jalang. Berani-beraninya kau membantah? Jangan kira dengan dekat keluarga Qin, kau bisa sombong seumur hidupmu. Kau hanya akan kuhinjak. Orang dari keluarga Chen dan Zhang sudah berdatangan. Keluarga Chen akan datang? Ada apa? Anak berdosa keluarga Qin tahu aku akan datang? Takut? Takut pun tak berguna, jika tidak menyerahkan panji Raja Manusia hari ini. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tak kusangka kau malah datang sendiri. Chen Changsheng, kali ini di keluarga Qin kau lepas, hari ini aku pasti bunuh kau. Hanya dengan kalian bertiga orang suci cukup? Ini adalah tetua agung dari keluarga Chen dan keluarga Zhang. Tidak baik. Baru sadar sekarang terlambat. Ini hanya aku dan saudara Zhang, hanya jebakan yang kami atur dengan memancing menggunakan keluarga Ji. Serahkan panji manusia dewa. Jika tidak mati... Hauer, kamu pergi dulu. Ibu yang akan mengamankan belakang. Pergi hari ini tidak ada yang bisa pergi. Tidak disangka setelah jutaan tahun, baru ada yang mendapatkan panji manusia dewa. Semua orang di wilayah keluarga Ji bisa masuk ke alam rahasia, mengikuti ujian. Jika bukan karena kemunculan alam rahasia manusia dewa, kamu sudah mati sekarang. Kebetulan aku juga ingin mengatakan itu. Salam kepada Tuan Lama. Aku telah gugur. Hanya tersisa sisa jiwa ini. Sudah bukan tuanmu lagi. Kalian, keturunan keluarga abadi ini. Nenek moyang kalian semua telah berkorban untuk umat manusia. Jadi kalian semua berkesempatan mengikuti ujian. Sobat muda. Tidak keberatan, kan? Kau adalah kaisar manusia. Tentu saja kau yang memutuskan. Mana berani aku keberatan? Paduka. Aku tidak keberatan. Ujian terbagi menjadi 3 tahap. Setiap keluarga kalian memilih 1 orang. Pemenang akan menjadi penerusku. Memimpin umat manusia. Menurut apa yang Ziling katakan, setelah mendapatkan posisi pewaris, bahkan Tiandao,
Tidak akan berani mudah menyentuhku. Harus kudapatkan. Boleh bertanya, Paduka Kaisar Manusia, 3 tahap apa? Pertama, ujian jalan sastra. Menurutku, tulisan mencerminkan pribadi. Mencairkan esensi Dao yang kau kuasai ke dalam tulisan. Menulis satu karakter Dao. Siapa yang esensi Dao-nya paling pekat, dialah pemenangnya. Ujian Kaisar Manusia. Jika kau menulis di atas kertas, akan mendatangkan kutukan. Semua esensi Dao pada tulisan akan lenyap. Gimana dong? Tidak. Jika aku tidak menulis, bukankah juga bisa mengaktifkan kutukan? Ada peluang. Orang dari klan Qin, kalian bisa mundur. Hauer, bagaimana kalau aku saja? Zhang Yuanshan adalah sage sastra masa kini. Tulisannya mengandung Dao Agung. Bahkan ada calon sage, bersedia menghabiskan miliaran batu roh untuk mendapatkan satu tulisannya. Ibu tenang saja. Hanya sage sastra biasa. Aku yakin bisa menaklukkannya. Kalau begitu, baiklah. Peserta ujian naik ke atas panggung. Sombong sekali, hanya seekor semut yang baru lahir, sedikit berbakat, tidak tahu diri. Nah, Anak ingusan, naik ring. Karena kamu mencari malu sendiri maka aku akan memenuhi keinginanmu. bolehkah saya bertanya, Baginda? Apakah ada ujian bela diri? Babak kedua. Ilmu pil. Babak ketiga. Ujian bela diri. Anak mudaku harap, kau bisa bertahan sampai babak ketiga. Aku sendiri yang akan mengirimmu bertemu ayahmu. Tenanglah, tuanku, ujian bela diri Kaisar Manusia adalah pertarungan di level yang sama. Pertarungan level sama. Kekuatan fisikku sudah mencapai level Dishuan. Aku akan membalaskan dendam ayahku dengan tanganku sendiri. Ujian tertulis dimulai. Bagus. Tulisanmu spiritual. Karakter berubah menjadi binatang buas. Mengenai jalan logam geng, sangat berbakat. Karakter berubah menjadi gunung dan sungai, jalan mengikuti alam. Bahkan di zaman kuno, yang bisa mencapai level sage, sampai tahap ini, sangat jarang. Terima kasih atas pujian Baginda. Kenapa takut? Tidak berani mengikuti ujian tertulis? Waktunya belum tiba. Kenapa kau terburu-buru? Aku hanya merasa, kau membuang-buang waktu yang mulia Kaisar Manusia. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Kau sedang mengikuti ujian sastra Kaisar Manusia. Kau belum menulis apapun. Kutukan surga berlaku. Takdir terbalik. Hadiah? Kitab suci tanpa kata. Ternyata muncul. Auman naga dan harimau. Kitab suci tanpa kata. Mustahil. Dia tidak menulis apapun, tapi malah menghasilkan 2 aturan jalan besar. Tidak mungkin. Dia baru lahir beberapa hari. Mustahil menguasai ilmu rahasia seperti kitab suci tanpa kata. Aku berlatih 3000 tahun pun tidak pernah bisa. Sastra suci zaman sekarang cuma segini kemampuannya, bahkan anak kecil sepertiku pun bisa mengalahkannya. Cepat keluar dari ujian Kaisar Manusia. Baik, baik sekali. Meskipun kau bisa lulus ujian sastra, pada ronde ketiga, ujian bela diri, kau tidak akan bisa melewatinya. Kita lihat saja nanti. Tetua Kaisar Manusia. Ujian sastraku sudah selesai. Bagus. Generasi muda patut ditakuti. Ronde pertama. Putra Dewa Keluarga Qin, Qin Hao, menang. Siapapun yang berhasil mengumpulkan 3 token, warisan Kaisar ini, akan menjadi miliknya. Tidak mungkin. Yang mulia Kaisar Manusia, Qin Hao pasti curang. Mata mana yang melihat aku curang? Kamu baru lahir pencapaian dalam jalur sastra tapi sudah melampaui sesepuh Yuanshan yang berada di level suci. Kalau bukan curang, apa lagi? Baginda, apa yang Baginda lakukan? Di hadapanku, Kaisar, tidak ada yang bisa curang. Kau meragukannya, sama saja meragukan aku, Kaisar. Jika ada lain kali, mati. Karena Baginda sudah memutuskan maka tidak perlu khawatir lanjutkan ke ujian kedua. Ujian pil anak ini punya masalah besar. Baru lahir sudah menguasai teknik rahasia seperti kitab tanpa kata. Namun itu tidak penting. Dia pasti belum belajar membuat pil.
Aku sudah menguasai api suci tingkat suci. Baik. Kalau begitu mulai ujian kedua, ujian pil. Karena perbedaan level. Siapa yang membuat pil fondasi dengan kualitas lebih baik, maka dialah pemenangnya. Baginda aku, orang tua ini, merasa dalam ujian seharusnya tidak ada perbedaan level. Siapa yang membuat pil lebih kuat dialah yang seharusnya menang. Kalau tidak, kami yang berlatih keras ini apa artinya? Ini, karena ini ujian kalian berempat. Maka serahkan pada voting kalian berempat. Aku setuju. Bahkan jika aku gagal, aku tidak akan membiarkan anak haram ini mengambil untung. Orang tua Chen Changsheng ini adalah Raja Pil. Aku juga setuju, seharusnya dihitung berdasarkan level pil. Aku bisa mengaktifkan kutukan tanpa menulis. Kalau aku gagal meramu pil obat, bukankah itu berarti sukses? Pendahulu manusia. Aku setuju. Kamu yakin? Aku yakin. Karena ini ujian, harus adil dan jujur. Hao Er terprovokasi lagi oleh Chen Changsheng tua itu. Tak kusangka kau adalah orang berdosa yang punya harga diri. Sayang sekali, Chen Changsheng adalah Raja Obat. Sedangkan kau, hanya sampah tanpa kekuatan spiritual. Lalu kenapa? Kalian mau meramu pil apa? Aku akan carikan bahannya. Baginda, aku mau meramu pil Yuanling tingkat bumi. Kalau aku, asal saja ramu pil tingkat surga. Lagi pula tidak ada peluang menang. Tingkat suci, pil potong jalan. Pendahulu manusia. Aku mau ramu pil jalan besar tingkat suci sempurna. Benar-benar bodoh yang tidak tahu mati. Kultivasimu segini berani ramu pil jalan besar, kau bahkan tidak punya kemampuan mengendalikan herbal tingkat tinggi. Sebelumnya, meski tidak tahu caranya, kau gunakan kitab tanpa kata, tapi, trik curang seperti itu tidak akan terulang. Mengalahkan kalian berdua tua bangka, masa perlu pakai akal? Kalau begitu, mulai saja. Baiklah, sebentar lagi tungku akan meledak, hanya gelombangnya saja sudah bisa membuatmu mati, jadi aku tidak perlu turun tangan. Membunuh semut sepertinya mengotori tangan kami mulai. Tungku bangkit. Hei. Benar seperti dugaanku. Urutan ramuanmu salah. Tingkat ledakan meningkat 30%. Benar-benar bodoh, bahkan urutan ramuan saja salah. Masih ingin membuat pil jalan besar. Sekarang tidak bisa curang lagi. Sesepuh Changsheng adalah Raja Obat. Kau masih bermimpi melampauinya. Cara membuat pilku, bagaimana kalian bisa mengerti? Urutanmu membuat pil jalan besar semuanya salah. Tingkat ledakan meningkat 80%. Setelah kesalahan peleburan progres akan mencapai 100%. Akan datang. Benar-benar pertanda ledakan pil. Bodoh ini, dia menyerah. Apalagi yang bisa dia lakukan selain menyerah? Itu adalah pil jalan agung, bisa membuat seorang setengah suci menerobos. Seluruh dunia Qingyun tidak ada yang bisa membuatnya. Si bodoh ini, tahu pilnya mau meledak tapi tidak menghindar, sepertinya kita bisa melapor ke mata langit Dao. Tidak menyangka semudah ini. Kalau tahu begini, tidak perlu datang jauh-jauh. Masih hidup. Tidak mungkin. Dia benar-benar dalam waktu singkat berhasil membuat pil jalan agung. Senior Ren Huang. Ini pil jalan agung. Berdasarkan kelasnya, tidak ada keraguan lagi, kan? Cukup menarik, kamu bahkan bukan Danseng, tapi bisa membuat pil jalan agung. Hanya dari ini saja, kamu sudah menang. Yang mulia Ren Huang. Dia pasti curang kali ini. Pasti sudah disiapkan sebelumnya, disembunyikan di dalam cincin Qian Kun.
Aku sudah bilang sebelumnya, kalau kamu mempertanyakanku sekali lagi, kamu boleh mati. Ini adalah lencana untuk babak kedua. Terima kasih, Bapak Ren Huang. Ini semua pantas kau dapatkan. Kau hanya perlu memenangkan ujian bela diri. Maka kau akan mendapatkan warisanku. Langsung mulai saja. Ujian bela diri dimulai. Sekarang, bersujudlah 3 kali. Serahkan resep pil Dao Agung. Aku bisa pertimbangkan agar kematianmu lebih ringan. Serahkan rahasia kitab langit tanpa kata. Aku, Santo ini, bisa mengampuni nyawamu. Bagaimana? Hanya dengan kalian berdua? Kalian pikir kalian pantas? Sekarat masih pura-pura. Zhang, bunuh bocah ini. Langsung periksa jiwanya saja. Kau ambil kitab langit tanpa kata. Aku ambil metode pembuatan pil Dao Agung. Baik. Karena ini pertarungan bela diri. Tingkat kultivasi kalian berdua akan ditekan ke level yang sama dengan Qin Hao. Sekarang di level yang sama. Kalian pikir apakah kalian masih punya peluang menang? Bocah ini, sungguh bodoh sekali. Bahkan jika aku ditekan ke setengah fondasi, berdasarkan pengalaman dan penggunaan teknik bela diri, aku masih bisa membunuh Di Xuan. Apa gunanya bicara dengan bocah ini? Langsung tebas saja dengan satu tebasan. Hao Er, melepaskan tahta Ren Huang. Tingkat kultivasi mereka berdua, meskipun selevel denganmu, kau tidak akan bisa melawan mereka. Tuan tua, kekuatan Tuan saat ini sama sekali tidak bisa melawan Santo yang menekan levelnya. Pertarungan ini tidak adil. Kau tidak percaya padanya. Aku percaya Tuan pasti bisa melampaui masa lalu dan sekarang, tapi waktu kultivasinya sekarang terlalu pendek. Jika kau percaya, maka tidak usah dibicarakan lagi. Qin Hao, kau bisa mencapai tingkat ketiga ujian Ren Huang, itu memang bagus. Sayangnya kau telah menyinggung orang yang seharusnya tidak kau singgung. Sekarang, aku akan mengirimmu menemani Qin Taishu yang sampah itu. Hari ini aku akan menggunakan nyawamu untuk memperingati ayahku. Teknik bela diri tingkat suci, tebasan roh harimau mati. Sudah berakhir, selanjutnya giliran kita berdua. Baik, siapa yang menang? Siapa yang mengambil rahasia darinya? Dan tahta, Ren Huang. Siapa bilang kau menang? Kamu bagaimana mungkin kau masih hidup? Tebasanku ini, bahkan Master Bumi pun akan mati. Anak ini aneh, mari bekerja sama dulu, singkirkan dia. Tebasan Hupo, bukan begitu cara menggunakannya. Kamu belum memahami intinya. Sombong sekali tebasan Hupoku sudah kusempurnakan hingga puncak. Bilang kau lemah ya, kau lemah tusukan ini, mengantarmu ke alam baka. Tebasan Hupo. Mustahil ilmu bela diri, tingkat suci, dia bisa langsung menguasainya hanya dengan sekali lihat. Aku kalah oleh semut sepertimu. Semut juga bisa membunuh Santo. Kekuatan Chen Changsheng lebih kuat dariku selangkah. Tapi mati dengan 2 tebasan, aku rela menyerah, dan bersedia membawa keluarga Zhang tunduk sobat Qin Hao. Kamu tua bangka bahkan tidak layak untuk tunduk padaku. Tadi bukankah kau sangat sombong? Itu hanya bercanda. Menang Hao Er menang. Kan, aku bilang juga, Tuan pasti menang. 2 orang tua itu tidak ada apa-apanya. Tuan, setelah 3 putaran ujian, pasti tenagamu habis. Cepat minum darah esensi untuk pulih. Aku tidak terluka. Aku tidak butuh. Kalau semangkuk ini diminum kenaikanku tadi sia-sia. Tuan, aku pernah baca buku. Kalau pria bilang tidak, artinya iya. Benar saja, akulah orang yang paling dipercaya Tuan. Benar saja, menjagamu di sisi adalah bahaya terbesar. Tidak kusangka, kau bisa mengalahkan 2 orang suci ini. Umat manusia, ada harapan. Di dalam ini adalah seluruh praktik hidupku. Selain itu, maukah kau menjadi murid sejatiku? Aku akan mentransfer pengetahuan dan pencerahan. Astaga, pencerahan? Kalau begitu, semua kultivasiku akan hilang? Tidak bisa.
Terima kasih atas niat baik Kaisar Manusia, tapi aku sudah menguasai jalan kultivasiku sendiri, mengikuti jalan orang lain pada akhirnya adalah kelas bawah. Hao Er ini adalah warisan dari Kaisar Manusia sepanjang sejarah. Hanya Kaisar Manusia yang terkuat. Jangan menolak. Ibu jalan orang lain, tetaplah kekuatan eksternal. Aku ingin melampaui harus merenungkan jalanku sendiri. Warisan ini bisa merenggut nyawaku, mana berani aku terima ibu. Ini tuan yang kupilih. Bahkan warisan Kaisar Manusia pun tidak dia hiraukan. Bagus. Berbakat, ulet, bertekad, benar-benar bibit unggul. Kalau begitu, aku, Kaisar ini, akan memberikan keberuntungan umat manusia kepadamu. Sesepuh Kaisar Manusia, bolehkah bertanya, apakah keberuntungan umat manusia bisa menahan kejaran Tiandao? Kau diburu Tiandao? Ya, mata Tiandao terus memburuku. Termasuk keluarga Chen dan keluarga Zhang, para orang suci itu juga atas perintahnya. Tidak masalah, kau tenang saja, jika kau dilindungi oleh keberuntungan seluruh umat manusia. Apalagi mata Tiandao. Bahkan wujud asli Tiandao tak bisa menyentuhmu. Terima kasih, sesepuh Kaisar Manusia. Qin Hao dilindungi keberuntungan umat manusia, aku memang tak bisa menyentuhnya, tapi sekarang dia belum mendapatkannya, kan? Bukankah kau baru bangun 3 bulan lagi? Di Qingyunji ada orang berdosa. Tentu harus dibersihkan. Selain itu aku sudah tahu fisikmu adalah kultivasi terbalik apa. Hari ini, Tak ada yang bisa menyelamatkanmu.